Oke, teman-teman, sekarang saya ada di Desa Kemuning Sari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Ini satu hari setelah acara haul Karomah Syekh Haji Muhammad Nur yang ke-105. Ini sekarang saya podcast bersama Gus Maksum. Ya, kalau saya sendiri dus ini. Jadi ini saya mau bertanya-tanya tentang haul ya. Langsung aja pertanyaan pertama ini tentang haul karomah. Karena mungkin teman-teman taunya haul itu haul meninggalnya seseorang. Kalau di sini ini haul karomah, bukan haul meninggal. Jadi langsung aja ke Gus Maksum biar menjelaskan. Monggo. Ya, terima kasih untuk ini masih paman saya ini. Masih Pak Lek. Ya, jadi kenapa kok disebut kolam keramat ya? Kolam keramat. Kok disebut hari ulang tahun Karomah? Hari ulang tahun Karomah itu memperingati di mana Mbah Yenur itu selesai mujahadah. Selesai mujahadah. Jadi Mbah Yenur dalam perjalanan hidupnya itu Mbah Yenur melakukan yang namanya mujahadah, menjalankan mujahadah. Mujahadah itu apa? Mujahadah itu topo, memerangi hawa nafsu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, selesainya mujahadah itu pada tanggal 25 Maulud, hari Jumat Kliwon. Terus jamnya sekitar setelah sholat Jumat. Bulannya bulan Maulud tahun 1919. Jadi sudah 100 tahun yang lalu. Kejadian itu sudah 100 tahun yang lalu. Nah, itu yang diperingati, bukan wafatnya. Jadi ya ada kalau wafatnya itu diperingati setiap, karena wafatnya Mbah Yenur 25 Rajab. Kalau Mbah Yenur itu wafatnya 25 Rajab. Tanggal 25 juga. Tanggal 25 juga. Rajab, tapi kalau yang Maulud ini Khol Karomah. Tuh, jadi ya meriahnya bisa dilihat di tayangan sebelumnya itu. Terus mungkin itu ya apa? Ya. Untuk ini kolam keramat ini kenapa dikelilingi, kan di video saya kan sebelum podcast ini kan ada orang-orang mengelilingi kolam ini. Kenapa disebut kolam keramat juga? Terus itu ada yang ditutup tirai di tengah, ada tulisannya itu seperti apa ya, mirip Ka'bah mungkin. Kalau dari video mungkin mirip Ka'bah, itu sebenarnya bukan sih, cuma buat pemisah mandi perempuan sama laki-laki gitu aja. Jadi monggo Gus Maksum, kenapa disebut kolam keramat dan seterusnya? Jadi pada intinya kenapa disebut balong keramat, karena Mbah Yenur itu pernah di perjalanan tapa mujahadah itu pernah di kolam keramat. Itu cuman berapa hari gitu, karena tempatnya terbuka, jadi kembali lagi ke tempat bertapanya yang di rumah, yang di kamar, di tempat khusus. Jadi pernah di kolam keramat, dan salah satunya itu. Dan ada lagi, dan kolam keramat itu ini kalau dari sejarah memang sama Mbah Yenur itu dikeramatkan.
Apa kok dikeramatkan? Karena kalau ada tamu datang ke Mbah Yai Nur itu diajak ke kolam keramat. Jadi apa ya, memang orang yang datang ke Mbah Yai Nur kan Macam-macam. ya yang kebanyakan, kebanyakan ya orang susah, orang banyak masalah. Jadi bersandar kepada beliau. Jadi lek teko nang Mbah Yai Nur karena banyak masalah, akhirnya diajak ke kolam keramat, diajak keliling. Itu kalau awal-awalnya begitu. Sama Mbah Yai Nur diajak keliling. Diajak lihat ikan. Karena nama ikannya Mbah Yai Nur tuh macam-macam. Ikan itu saking terbiasanya dengan kebiasaannya setiap hari sampai yang dipanggil itu bisa keluar. Contohnya ada sejarah gini. Sinyonya. Ada ikan namanya sinyonya. Jadi yang keluar itu bukan ikan yang lain tapi yang sinyonya itu. Ini bukan sesuatu yang aneh. Anehnya ya cuman dipanggil itu keluar, itu yang aneh. Tapi kalau ikan kita biasa memberi makan tiap hari, kita aja bisa kan. Lihat, apalagi ikan nila yang merah itu kan. Kita datang udah keluar semua, mengikuti kita ke sana gitu kan. Tapi kalau Mbah Yai Nur tuh nama ikannya itu bisa dipanggil. Ikannya itu sinyonya keluar. Nah, orang yang datang ke Mbah Yai Nur diajak ke kolam keramat, diajak lihat ikan itu seneng. Karena wong lanang, wong wedok kalau lihat ikan itu pasti seneng. Rumusnya kan gitu. Jadi kabeh wong kalau wis lihat ikan, umpama orang punya masalah itu lupa sama masalahnya. Saking senengnya lihat ikan robak gitu kan. Seneng. Nah, diajak keliling. Mungkin kalau zaman Mbah Yai Nur ini kalau pemikiran saya, kalau zaman Mbah Yai Nur mungkin sama Mbah Yai Nur itu didhawuhi. Dikasih arahan, ya supaya hidup kamu barokah, supaya hidup kamu itu tidak apa masalah kamu apa, dikasih solusi kalau zaman Mbah Yai Nur kan. Solusinya gini-gini. Mungkin sambil keliling di kolam keramat itu. Ya mungkin nanti diperintah untuk kamu kalau keliling baca ini. Itu perkembangan selanjutnya. Mungkin itu kalau pemikiran saya. Karena tidak ada solusi, tidak ada sebuah permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh Mbah Yai Nur pada waktu itu. Sekarang aja kita kan masih kesulitan untuk menyelesaikan sebuah banyak masalah kan dalam kehidupan ini. Uang ini kalau datang ke Mbah Yai Nur wis pecah sebuah masalah itu selesai. Ya banyaklah kisah-kisah kalau orang datang ke Mbah Yai Nur itu terjawab, solusinya itu terjawab. Nah, terus kolam keramat ini dibikin dibuat mandi taubat. Sehingga ya ini ada satu sejarah santri pada tahun 1921, kalau tidak 22 itu 21 masuk ke sini. Itu beliau itu adalah alumni Mbah Yayo Khalil Bangkalan, namanya Mbah Abdul Hadi. Beliau itu masuk ke sini mencari seorang guru pada waktu itu. Cuman jawabnya Mbah Yai Nur, sudah kamu di sini aja. Di sini singkat ceritanya gitu ya. Sudah kamu di sini aja. Nanti apa yang kamu cari bakal ketemu. Aja Mbah Hadi itu di sini, Mbah Abdul Hadi itu di sini. Yang sekarang dikenal itu Mbah Yai Haji Kiai Haji Shirathul Mustaqim. Beliau setelah haji punya nama Kiai Haji Shirathul Mustaqim. Beliau itu wafatnya makamnya di Tanggul Wetan, Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul Wetan, Kabupaten Jember. Nah, pada waktu itu Mbah Yai Nur itu menyarankan untuk mandi tobat. Nah, di situ tercatat dalam kitabnya tercatat mandi tobat disuruh dia kalau malam disuruh mandi tobat, disuruh diam di kemuning selama 40 hari, nanti yang dicari bakal ketemu, terus disuruh mandi tobat. Cara mandi tobatnya itu dijelaskan di situ. Menyelam selama 11 kali sambil baca istighfar dengan niat mandi tobat. Setelah mandi tobat
Setelah selesai menyelam selama 11 kali sambil baca istighfar, disuruh bersuci wudhu. Setelah itu sholatlah malam. Disuruh seperti itu setiap hari selama 40 selama hari. 40 hari. Jadi banyaklah cerita-cerita setelah itu. Setelah kayak Abdul Hadi di sini itu, kalau dari sesepuh sini itu banyak ceritanya, seperti orang untuk menyucikan dari ilmu hitam gitu. Yaitu yang siri-siri lah, tidak perlu diceritakan di sini kan ya. Banyak lah kadang ya, buat apa, berbagai macam masalah lah kalau di airnya kan dibawa sama orang kan. Sudah diyakini oleh kaum-kaum yang sudah hadir di hari ulang tahun Karomah, khususnya untuk pengamal B12 itu sudah rata-rata meyakini di situ. Karena apa yang jadi tinggalan seorang wali, apalagi wali yang punya derajat Kutubul Gaus ya, seperti Mbah Yai Nur itu, ada kalau nggak salah itu ada 19 keistimewaan. Saya itu pernah mendengarkan sesepuh saya cerita tentang di salah satu kitab. Ya salah satunya peninggalan tempat-tempat yang pernah ditinggali oleh Mbah Yai Nur itu mengandung barokah, mengandung berkah gitu loh. Termasuk ya kolam keramat, termasuk rumah, masjid, dan lingkungan. Itu yang pernah diinjak lah, tempat yang pernah diinjak sama Mbah Yai Nur itu mengandung barokah. Ya mungkin itu sementara itu dulu. Apalagi Untuk bait 12 itu kan apa ya, ilmu ilham dari Mbah Yai Nur ya. Dari Allah diturunkan ke Mbah Yai Nur. Seperti mungkin wali kutub yang lain kan ada ya, seperti Syekh Abdul Qadir mungkin ada kitabnya, terus Imam Al-Ghazali ya. Ya. Seperti itulah. Jadi monggo buat Gus Maksum dijelaskan sedikit tentang bait 12 itu seperti apa. Ya, terima kasih. Jadi gini ya, ilmu B12 itu dalam sejarahnya kita berangkat dari ceritanya Mbah Yai Holil Bangkalan yang mempunyai santri yang diperintah di situ untuk berangkat untuk sowan ke Mbah Yai Nur. Cuman tidak langsung nyebut Mbah Yai Nur. Jadi salah satu pesannya Mbah Holil itu sama Ki Abdul Hadi itu, Abdul Hadi awakmu sowan nang ning Jember. Iku ana wong topone 9 taun ketrimo amal tobate. Iku elmune ora lumaku tanpa awakmu. Jadi memang itu sudah perintah dari Allah mungkin gitu ya. Kalau sudah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh wali itu sudah perintah. Bukan kalau kayak kita kan karena nafsu. Kalau para wali itu sudah karena perintah Allah. Dan mungkin itu perintah Allah. Mbah Yati nyampe di Kemuning sampai mengakui dalam perjalanan beliau mencari guru sama Mbah Nur dijawab begitu baru masuk itu, sehingga sebelum 40 hari di Kemuning beliau sudah mengakui bahwa Mbah Nur waliullah. Mau pasrah aku sak bojoku sak yuk anak-anak putu kula. Mbah Yati gitu sama Mbah Yai Nur. Padahal Mbah Yati pada waktu itu masih bujang. Beliau belum di Curah Bamban. Mbah Yati waktu itu belum di Curah Bamban, masih di Lumajang. Kenapa penulisan B12 itu sama Mbah Yati? Yaitu salah satunya karena sudah ada perintah. Padahal di sini di Kemuning sendiri santrinya Mbah Yai Nur tuh ada Mbah Yai Sokeh Abu Solehan, ada Mbah Yai Soleh, ada Mbah Yai Hanan, ada Mbah Yai Koniah, Mbah Yai Abdul Hamid, Kiai Abdul Rahman, Kiai Siddiq Nasirun, malah beliau dari sisi pendidikan
Terus ada lagi Ki Abdul Karim. Beliau adalah orang-orang terpilih, orang-orang sakti, orang-orang yang alim. Mungkin perintahnya di situ. Dan saya pernah dapat satu cerita lagi, keistimewaan Mbah Abdul Hadi itu beliau hafal kalau nggak salah itu 15 kitab. Mungkin terpilihnya di situ ya. Tapi memang sudah kersane Gusti Allah, wis perintah Allah. Nah, di situ Mbah Nur dapat petunjuk ilham melihat ketika beliau dalam perjalanan usulnya di Lauh Mahfuz itu ada huruf alif za dal. Salah satunya begitu. Jadi di huruf itu dibagikanlah kepada santrinya. Mbah Abdul Hadi, Mbah Sokeh, Mbah Hanan, Mbah Soleh. Jadi untuk mengartikan kalimat dari alif za dal itu Mbah Hadi yang mampu menerangkan. Alif za dal itu diangkakan, dijadikan angka. Yaitu 174. Menerangkan tentang apa alif za dal? Menerangkan tentang 174 itu menerangkan tentang Allah. Tentang satu zat, pitu sifat, papat af'al, fi'il Allah. Nah, di situ sampai ada 12 bab seperti itu, tentang Allah, tentang manusia, tentang hukum-hukum, tentang asal usul, sampai tentang apa yang dilakukan kita pada sekarang ini, termasuk apa ya, ada perintah, ada larangan, macam-macam lah. Jadi itu B12 adalah ilmu ilham ya. Jadi 12 bait. Nah, cuman namanya di situ bukan bait tapi baitun, rumah. Jadi 12 rumah. Nah, setiap rumah itu masing-masing kamarnya. Ada bait nomor 1, kamarnya 3. Apa? 1, 7, 4. Kalau angka hurufnya itu alif, za, dal. Sampai 12 ada. Nomor 2 isinya 4. 1, 15, 7, 4. Alif, ya, ha, za, dal. Sampai ke 12 itu. Nah, itu disebut bait 12. Ya, untuk pengertian lebih mendalam, yo datang ke rumah ya. Datang ke Kemuning ya, bisa kita ngobrol sampai pagi ya, gak apa-apa. Mungkin itu dulu lah, cukup lah kalau untuk podcast kan, cukup ya, cukup. Kalau jadi saya terlalu lah yang diterangkan kan udah terlalu melebar ya. Jadi teman-teman, di video saya yang sebelumnya kan ada sepenggal bacaan bait 12. Kebetulan di sini ba'da asar, ba'da isya, dan ba'da subuh itu dibaca bait 12, cuman nggak lengkap. Jadi ba'da asar itu yang bagian mananya, ba'da isya itu yang mananya, ba'da subuh juga yang mananya gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin lebih jelas bertanya, daripada di YouTube saya nggak bisa menjawab, lebih jelasnya lebih baik teman-teman langsung datang ke Desa Kemuning Sari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Begitu. Terus mungkin ada pertanyaan ya, Mbah Yai Syekh Haji Muhammad Nur ini kenapa sampai dibilang wali kutub? Ya, kan orang kan pasti nanya kan, nggak segampang itu dipanggil wali atau gimana gitu. Monggo. Nah, jadi gini, ada satu sejarah di mana Mbah Yai Nur pada waktu itu selesai mujahadah, entah itu tahun berapanya, apa 1920, apa 1921, saya kurang lupa, tidak tanya lagi sama sesepuh itu tahun berapa.
pada waktu itu ada Syekh Syed Hasan, Syed Abdurrahman, Syed Harun, Syed Soleh dari Mekah. 4. Lebih dari itu, Lebih dari 4. Nah, Syed itu ceritanya pada waktu itu mencari orang yang bisa dianut pada zaman itu, pada zaman sekarang lah, intinya zaman sekarang. Akhirnya musyawarah para syekh Imam Mekah pada waktu itu. Zaman seperti ini banyak aliran, kita harus mencari orang yang dikategorikan mempunyai derajat yang sudah kutubul gaus. Bukan sebatas kutub tapi kutubul gaus. Kita cari. Jadi, oh ya kalau ketemu kita wajib sowan. Itu. Nah, dari ceritanya. Akhirnya beliau itu zikir di bawahnya talang mas. Ya minta petunjuk kepada Allah kan. Akhirnya dalam keadaan setengah tidur, setengah sadar lah. Dalam keadaan ada yang bilang gitu, ada yang menceritakan di situ tidur di bawah talang mas, ketika tertidur bermimpi bertemu sama Rasulullah. Mbah Yai Nur ada di belakang Rasulullah. Terus ada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Syekh Haji Muhammad Nur. Ini saya dapat cerita kemarin di riwayat tahun-tahun sebelumnya yang dibaca oleh Kiai Mahfud itu. Ada Sayyidina Abu Bakar yang mendampingi Rasulullah dan ada Mbah Yai Nur di Masjid Kemuning. Berarti jelas ya, masjidnya jelas. Masjidnya jelas, tapi masjidnya belum perlu jadi catatan ya. Masjidnya belum beton. Masjidnya itu masih kuno, masih kayu jati pada waktu itu. Rumahnya Syekh Haji Muhammad Nur itu ya masih belum seperti sekarang lah ya. Jadi akhirnya terbangun, Syed itu sudah terbangun. Akhirnya musyawarah lagi. Oh ya kalau gitu, karena sabda Rasulullah itu begini, di dalam mimpinya itu bersabda Rasulullah itu kata, golek ono wong iki sing kena dinukne jaman itu, golek ono nang tanah Jawa. Gitu ceritanya. Golek ono nang tanah Jawa. Waktu itu belum ada Indonesia. Indonesia belum ada. Karena masih 1921. Indonesia ada kan 1945. Kan gitu. Ya enggak, ini bukan bilang apa ya, 1921. Jadi setelah terbangun musyawarah sama Said yang kemudian kita wajib sowan. Karena dalam satu kitab diterangkan kalau sudah dengar, sudah tahu ada wali kutub lahir lagi, kutubul gaus lahir lagi, senajan segoro geni, wajib diliwati, wajib sowan. Tapi jadi kalau cuman dari Surabaya ke sini, kalau yang dari Jakarta dari sini kan ya naik bis kan ya, naik kereta kan ya udah lewat segoro geni. Jadi ya tidak terlalu berat lah, perjalanan tidak perlu berat. Jadi Syed Hasan pada waktu itu berangkat dari Mekah. Beliau langsung ke saudaranya di Bangil, dan ada kampung Arab di sana. Nah di Kemuning sendiri, setelah Mbah Nur wusul, setelah Mbah Nur itu mencapai derajat wali itu, santri itu sudah mengakui kalau Mbah Nur itu wali kutubul gaus. Karena perjalanannya Mbah Nur dicocokkan di kitabnya, dicocokkan cocok sama perjalanan wali kutubul gaus yang sebelumnya. Cocok. Cuman tidak berani untuk ngomong di umum bahwa Mbah Nur kutubul gaus. Yang berani santri-santri yang sudah alim-alim itu.
yang sudah ya Ihya Ulumuddinnya sudah hatam, hikamnya sudah selesai ya. Itu sudah mengakui kalau Mbah Nur sudah wali kutub. Tapi belum berani ngomong sama. Nah, sampai Mbah Nur pada waktu itu dawuh gini. Ada dawuh ilham dari Allah ini. Anak cucunya, anak santrinya dikumpulkan, ada dawuh dari Allah ini, dawuh ilham. Uang 80 rupiah. Pada zaman itu besar ya. Pada zaman itu 80 rupiah. Mungkin kalau dikurskan sekarang mungkin sekitar berapa ya, 120 jutaan lah mungkin kalau dikurskan sekarang ini 80 rupiah. Akhirnya Said Hasan ini sama Said Abdurrahman yang berangkat kan dari Mekah itu, 2 orang. Dipanggil masih bingung mencari. Sampai sowan ke kiai yang kondang di sana tidak cocok. Sowan ke kiai sana tidak cocok. Akhirnya ada cerita rame di Jember bahwa ada dukun mandi pengucape iku nang Jember, nang desa Kemuning. Akhirnya penasaran, oh coba kita ke sana. Jadi Mbah Nur dikenal bukan wali, tapi dikenal dukun pada waktu itu karena omongnya mandi. Akhirnya sowan ke Kemuning, nyampe jalan masuk itu ya, di kalau sekarang tuh ada TK, di depan TK itu pada jam 9 siang, entah itu hari apa, tidak ada ceritanya di situ hari apa. Masuk, Mbah Nur sudah menunggu karena selesai wetonan sekitar jam 9 pagi katanya. Mbah Nur punya rutinitas wetonan untuk masyarakat sama santri, ngaji umum lah. Jadi Mbah Nur tuh nunggu di depan masjid. Jadi ketemu sama Mbah Nur langsung dirangkul Mbah Nur. Nah, ini ada lagi cerita yang lebih khusus lagi ya. Jadi Mbah Nur itu kan orang Arab itu kan besar-besar. Mbah Nur tuh lebih besar dari orang-orang Arab itu. Dari syekh itu. Itu kalau derajat kutub itu seperti itu. Nah, setelah itu Mbah Nur tuh dirangkul sama Said Hasan sama Said Abdurrahman tuh, sampai ke dalam. Dari masjid sampai ke dalam kan lumayan agak jauh. Hadza Maulana Al-Waliul Qutbul Kabir. Hadza Maulana Al-Waliul Qutbul Kabir. Sampai ke dalam. Dirangkul-rangkul. Ini wali kutub, ini wali kutubnya saja. Nah, di situ baru santri berani ngomong sama bahwa Mbah Nur itu wali kutub pada waktu itu. Nah, uang yang 80 rupiah itu tadi yang dapat ilham dari Allah itu, dapat dawuh dari Allah itu, dikasihkan ke Said Abdurrahman untuk sangu mungkin ya, untuk sangu pulang, untuk PP lah, pulang pergi mungkin gitu. Kalau sekarang kan berapa cara PP nang Mekah ya, tidak paham juga ya. Tidak paham ya. Mungkin 120 juta 2 orang 2 PP berarti kan. Jadi mungkin itu kecara agamane gawe sangu 2 PP cukup itu. Nah, di situ Mbah Nur disebut derajat kutub. Tapi banyak penolakan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan ulama. Bukan masalah kiainya, bukan. Karena Mbah Nur itu sebelum menjadi sebelum mempunyai derajat kutub, Mbah Nur itu sudah terkenal, kiainya itu sudah masyhur. Kiai Kemuning itu sudah masyhur. Apalagi setelah ada Said Hasan itu tambah masyhur. Karena apa? Mbah Nur pada waktu itu sudah umur 111 dasar. 111 112 atau 11 umurnya Mbah Nur. Karena lahirnya Mbah Nur 1808. Wafatnya Mbah Nur 1946. Jadi umurnya Mbah Nur 138 tahun. Jadi pada 1921 itu Mbah Nur sudah, ya kalau ukuran sekarang kiai paling sepuh sudah. Pada waktu itu sudah tersepuh, kiai itu paling sepuh Mbah Nur itu.
Ya mungkin itulah yang kalau masalah derajat kewaliannya Mbah Nur mungkin cukup kalau untuk podcast ini cukup lah. Ya makanya kalau saya untuk teman-teman yang lihat YouTube-nya siapa? Napak Suci. Napak Suci. Ya mungkin sementara mengenai hari ulang tahun Karomah, kolam keramat, B12, kewaliannya Mbah Yai Nur, yang masih penasaran ya bisa, mungkin yang jauh bisa lewat WA, kalau bisa ketemu darat gitu biar lebih luas. Karena gini, di Kemuning, di Pondok Kemuning ini, di Pondok Nahdlatul Arifin ini ada pendidikannya juga ada, karena pondoknya Mbah Yai Nur dulu diteruskan sampai sekarang masih tetap ada pendidikannya. Ada lagi mondok sepuh di sini. Itu mondok sepuh itu mondok 40 hari. Ya seperti yang diceritakan saya tadi, di perjalanannya Ki Abdul Hadi itu ketemu Mbah Yai Nur disuruh 40 hari, dan sampai sekarang itu 40 hari masih tetap ada di Kemuning, masih pengasuh Kemuning tetap melayani. 40 hari itu apa aja yang Nah, dikerjakan? mondok 40 hari itu adalah sholat berjamaah, tidak putus takbiratul ikhramnya imam. Nah gini, jadi ada salah satu hadis Rasulullah, sopo wonge sing nglakoni sholat berjamaah selama 40 dino, gak ketinggalan takbiratul ikhram imam, iku lepas munafik, lepas neraka. Tapi lek dalil Arabnya gak apal, soalnya gak tau ngapal no. Ya mungkin itulah, ini apa ya, bukan mempromosikan pondok pesantren, bukan. Mungkin ada teman-teman yang melihat YouTube-nya Napak Suci pengen mondok tua, mondok mencari ilmu yang apa ya, agak lebih mendalam tentang tasawuf, mendalam tentang fikih, mendalam tentang nahwu sorobnya, Kemuning melayani. Jadi untuk pendalaman B12 ya di Kemuning melayani, untuk pendalaman ilmu nahwu Kemuning juga melayani, untuk tahfidz Quran juga melayani. Ya ini bukan promosi, cuman memberitahu lah kan, tidak promosi, cuman memberitahu karena penontonnya agak lumayan ini. Napak Suci ini ya sudah berapa ribu ini. Kalau untuk mungkin sepenggal cerita, kan Mbah Yai Syekh Haji Muhammad Nur ini kan bukan asli Kemuning kan. Oh iya. Sepenggal cerita aja mungkin dari perjalanan dia Iya. dari Cirebon ke sini itu. Jadi gini, Mbah Yai Nur itu aslinya kelahirannya Desa Patalagan, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan. Jadi desa beliau ini pas perbatasan dengan Cirebon. Jadi kalau saya ke sana itu yang deket, masuknya dari Cirebon tapi masuk ke desa Patalagan itu. Jadi memang sudah mepet, sudah sama perbatasan itu sudah mepet. Makanya masuknya dari Pawedusan itu sudah masih Cirebon. Jadi beliau itu lahir pada keluarga yang sederhana. Abahnya bernama Syekh Yakub, Syekh Haji Muhammad Yakub. Ibunya nama ibunya Biang Zainal. Beliau dididik dengan keluarga yang sederhana. Jadi ahli tirakat. Bapaknya itu ahli ziarah, ahli tirakat. Karena Mbah Yakub itu punya cita-cita pingin punya anak yang soleh dan solehah. Dengan tirakatnya beliau, Syekh Haji Muhammad Yakub itu mempunyai anak Syekh Haji Muhammad Nur. Cerdasnya bukan main, sampai gurunya itu heran.
Entah itu dulu kalau sekolah formalnya apa ya, guru ngajinya itu namanya Mbah Yai Mampuro, orang desa apa itu, Halimpu. Beliau ngajinya di sana, mondok kalau tidak salah itu ada 4 pesantren di Cirebon. Beliau itu sudah alim nahwu, alim fikih, alim berbagai ilmu, bahkan ada perguruan yang masalah kesaktian pada waktu itu sudah sakti. Jadi sekitar umur kalau tidak salah 15 atau 20 tahun Mbah Yai Nur itu pindah mondok ke Jawa Timur. Beliau di Jawa Barat itu sudah alim, bahkan sudah bisa mengarang sebuah syair. Ada syair yang di B12 itu, mungkin teman-teman yang sudah pernah baca ya, ada namanya Besuk Ngarak Kanjeng Nabi. Itu karyanya Mbah Yai Nur, masih mondok di Jawa Barat. Saya lupa nama pondoknya, itu lupa saya. Itu masih mondok di Jawa Barat, seingat saya gitu. Jadi ini karyanya Mbah Yai Nur, masih mondok di Jawa Barat. Sudah mampu mengarang syair yang sekarang digabung untuk mukodimahnya ilmu ilham B12 itu. Yang isinya di arah-arah itu perjalanan seseorang, pokok perjalanan seseorang, menceritakan tentang zaman akhirat lah, zaman besok lah, zaman besok ngiring Kanjeng Nabi gitulah, ceritanya tentang ancaman kepada orang-orang yang tidak mau ngaji, besok bakal susah gitu ya. Termasuk menceritakan tentang siapa-siapa yang meninggalkan sholat, hukumannya orang yang meninggalkan sholat di situ. Mungkin itu, cukup dulu ya. Oke teman-teman, podcastnya mungkin cukup, saya rasa cukup ya. Kalau mau pertanyaan yang lebih, nanti di deskripsi saya cantumkan nomornya Gus Maksum juga. Mungkin kalau yang mau lewat WA atau telepon, lebih bagusnya sih langsung datang ke sini gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa dukung selalu channel saya. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Jadi perjalanan mujahadah itu, Saji Mama Nur gak moro-moro mujahadah. Karena orang tiba-tiba mujahadah itu ya termasuk nafsu, pemane pengen jadi wali. Jadi ada sebab kenapa Mbah Yai Nur itu mujahadah. Seseorang menjalankan mujahadah lek mergo nafsu ya batal, mergo dunya ya batal, mergo pengen dadi wali ya batal. Ya karena banyak lah ilmunya itu banyak. Jadi pada tahun 1911 Mbah Yai Nur itu kan sudah sepuh. Kalau tidak salah umurnya itu 101, kalau tidak 102 itu 101. Jadi Mbah Yai Nur itu kan banyak santrinya, sawahnya itu lebar, santrinya itu banyak, sering kondangan, terbangan itu sholawatan lah, pakai rebana ya. Pakai rebana. Jadi waktu itu diundang, ada acara sunatan di desa sebelah, namanya Desa Badean. Jadi diundang ada 2 grup, dari Kemuning dan dari Pondok Kemuning dan dari Pondok Rambi Puji sana. Kalau salah itu Pondok Anuriah kalau tidak salah, katanya gitu. Kalau sekarang itu namanya pesantrennya Anuriah. Di situ persaingan dari santri Kemuning itu kalah.
Jadi waktu rebana itu terbangan kalau bahasa terbangan itu ya itu kalah, yang santri kemon itu kalah. Nah salah satu santri itu pulang ke pondok, menyampaikan ke Mbah Yenur bahwa kita itu sepertinya kalah. Dari sisi terbangannya kita ya kalah itu ya. Akhirnya Mbah Yenur mengeluarkan sebuah ilmu kesaktiannya itu tadi. Gimana lawan itu, saingan itu kalah terbangannya itu. Dikasih syarat gini. Hanya sudah berangkat akhirnya. Nah ceritanya itu gawe buntelan diteleh nang sore nang deliko itu ada tempat sholat tapi itu tingkat gitu ya, ditaruh di bawahnya itu. Nah tulisan apa itu? Akhirnya kalau dulu itu kan terbangan itu sampai 1 hari 1 malam. Undangannya tuh. Jadi sampai 1 malam itu menang. Yang dari Kemon itu menang. Sampai siang, sampai acara pengiringan yang hitam itu, dan hampir sudah ada yang tangannya jeblok lecet itu kan. Itu yang dari Kaliwening, yang dari Ramituji itu kalah. Nah malamnya Mbah Yenur itu merasa salah. Aku iki wis kiai sepuh, aku iki wis kiai kondang, kiai masyhur, bahasanya tuh kiai masyhur. Aku kok sing duwe ati elek. Nah di situ penyebabnya Mbah Yenur tuh mujahadah, pengen taubat lah ya. pengen tobat. Jadi mujahadah itu harus diniati dengan tobat. Nanti kaya aku moro-moro mujahadah ya salah opo? Ilmu yo gak duwe, bondo yo gak duwe, apa maneh guru, aku tuh duwe guru. Tuh. Jadi Mbah Yenur tuh mengumpulkan anak menantunya. Mbah Yenur punya menantu 6 orang menantu, seorang menantu, 4 orang menantu itu dikumpulkan, dipamiti. Mbah Yenur mau meminta ampun kepada Allah. Tobat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha lah. Jadi Mbah Yenur mengumpulkan menantu-menantunya itu 6 orang itu dibagi tugas, tidak pesantren ditinggal begitu aja enggak. Tapi yang ditugas untuk santri yang namanya Mbah Haji Siddiq Nasir, karena beliau itu memang di bidang pendidikannya yang mumpuni ya. Untuk yang tamu di siang hari itu Mbah Sokeh Abu Solehan, yang untuk tamu malam itu Mbah Yai Abdul Hamid, yang untuk ngimami Kiai Koniah sambil bantu mulang santri. Nah Mbah Yai Abdul Rohim menantu yang ketiga itu untuk untuk merawat pertanian sawah. Nah yang untuk megang dapur dan uang itu Mbah Yai Abdul Karim, menantu yang terakhir yang nomor 6. Jadi sudah syarat-syarat sudah yang ditinggalkan itu sudah dipenuhi. Mbah Yenur berpamitan karena syaratnya mujahadah itu banyak. Salah satunya harus niat tobat. Nah, harus. Jadi di situ kalau tidak salah itu ada 16. Tobat ala Allah. Kalau di sini menjadi syair ya. Tobat ala Allah, zuhud fid dunya wal ubudiyah, tawilu sukut, luzumul buyut, ridho bil kut ila antamut. Mati abang, mati putih, mati ijo, mati ireng. Qalilul kalam, qalilul to'am, qalilul naum, wa ma'al uzlah.
duwe guru, duwe bondo, duwe nyawa, duwe awak. Piro wis? Kok kurang loro. Pokok ada 16 tak salah, ada 16. Ada 16 bab yang harus syarat-syaratnya lah ya. Syarat-syarat Perjalanan mujahadah itu tadi mujahadah. ya, perjalanan. Nah, mujahadah itu pada intinya itu apa sih? Mujahadah itu apa? Nemen-nemeni ibadah. Nemen-nemeni bentur ibadah, kalau bahasa kitabnya itu bentur ibadah. Nemen-nemeni. Apa nemen-nemeni? Apa ibadahnya apa? Mbah Yai Nur itu yang di bekalnya kitab itu ada beberapa macam. Salah satunya Ihya Ulumuddin, Hikam, Minhajul Abidin, terus apalagi itu ya, saya lupa, itu banyak itu. Jadi ada beberapa kitab-kitab besar yang untuk melihat perjalanannya Mbah Yai Nur, untuk mengawal perjalanan mujahadahnya Mbah Yai Nur itu. Nah, Mbah Yai Nur tuh mujahadah yang mulai tahun 1911 sampai 1919 itu jadi 2 tahap. Yang tahap pertama itu 6 tahun. Tahap yang kedua itu 3 tahun. Jadi yang berapa? Yang 6 tahun itu disebut suluk abror. Yang 3 tahun disebut suluk mukorobin. Yang 6 tahun itu makannya itu cuma 1 lepek dalam 1 hari 1 malam. 1 lepek itu lepek. ya lepek ya apa ya, lepek ya apa bahasa Indonesianya ya, lepek ya. Iya. Terus minumnya itu satu tetes, minumnya 1 tetes. 1 tetes. Apa 1 tegukan apa 1 tetes gitu. 1 tegukan kalau tidak salah itu. Tidurnya itu 1 jam dalam 1 hari 1 malam. Selama 6 tahun. Zikirnya itu istighfar, sholawat, nafi isbat, ismudat. Karena toreko yang diikuti Mbah Yai Nur itu adalah ada 4 toreko. Ya, salah satunya istighfar, sholawat. Amalannya itu istighfar, sholawat, nafi isbat, ismudat. Nah, setelah itu Mbah Yai Nur itu Berapa kali dalam jumlahnya semalam? itu 124.000 dalam sehari semalam. dalam 1 hari 1 malam. Sholatnya itu yang pertama itu 1000 rakaat. Tapi yang karena apa ya? Yang pertama itu 1 minggu kalau tidak salah itu ceritanya itu 1000 rakaat, dikirnya 70.000. Kayak kurang pas dengan alasan di beberapa kitab itu dirubah. Sholatnya 300 rakaat. Nah, terus dikirnya ditambahin 124.000. Sehingga sampai 6 tahun Mbah Yai Nur itu mengumpulkan menantunya lagi. Karena sebelum mengumpulkan tamu itu ada sebelum mengumpulkan menantu ada tamu 2 orang yang datang dari arah barat rumahnya Mbah Yai Nur itu, barat dalamnya itu ya. Disuguhi rokok gak gelem, disuguhi kopi yo gak gelem, mboten diunjuk. Ngobrol sedikit sama Mbah Yai Nur, entah ngobrol apa. Masuk di kamar mujahadah, di kamar pertopoan itu. Mari ngono Mbah Yai Nur ngumpulkan menantunya lagi. Apa salah aku nerusno lakonku? Karena yang 6 tahun itu Mbah Yai Nur itu sholat berjamaah, sholat wajibnya itu berjamaah di masjid. Tapi sholat sunatnya di rumah, di dalam. Karena deket ya, antara dalam sama masjid itu deket. Jadi sholat berjamaah di masjid, sholat sunatnya di dalam, di kamar mujahadah itu. Nah, setelah itu kalau yang 3 tahun tidak berjamaah, sudah sholat sendiri di dalam. Enggak keluar sama sekali. Enggak keluar sudah. Bahkan Mbah Yai Nur itu kalau yang 3 tahun itu ada yang cerita, ada
ceritanya itu sampai tidak tidur kalau ndak sudah wajib ya, ndak makan kalau ndak wajib ya. Jadi makan itu kalau wajib baru makan. Sampai katanya Maksudnya wajib itu kalau pas gimana? kalau ndak makan pas meninggal gitu, Oh gitu. itu baru makan. Makannya itu pun Mbah Ainur kadang-kadang cuman Dicium aja dicium aromanya. aroma nasi itu cuman dicium sudah kenyang. Sampai gitu ceritanya. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Yang 3 tahun terakhir itu. Jadi yang sampai terakhir itu sampai entah yang keluar masuknya nafas itu sampai Mbah Ainur itu pada tanggal 25 Maulud itu. Nah, sudah dikumpulkan apa foto sedo Mbah Ainur. Sudah wafat, dikira sudah wafat. Hanya nangis podo, anak putu podo nangis. Ya opo Mbah Ainur sedo tadi. Tapi Kiai Sokeh Abu Solehan yang menantu nomor 4 itu, yang artinya beliau itu alim di bidang tasawuf, di bidang usul. Beliau itu melihat denyut nadinya itu masih ada. Mbah Ainur Romo Guru nih duduk sedo tapi sebo. Rohnya itu diangkat dengan kalimat thayyibah dan amal soleh. Amal solehnya itu apa? Ya mati abang, mati putih, niat taubat Allah zulfiturnya walau itu semua itu. Jadi diangkat dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah istighfar, sholawat, nafis, bat ismun tadi itu. Untuk bertemu dengan Allah itu. Nah, makanya di sini tempatnya orang minta taubat, minta ampun kepada Allah. Karena sudah terbukti di Kemon itu, orang minta taubat, minta ampun kepada Allah itu diterima. Siapa ya? Syekh Haji Muhammad Nur itu. Ya semoga lah kita semua yang masih awam-awam ini, semoga kita minta ampun kepada Allah itu diampuni. Ya mungkin itu cukup lah ya. Itu.